Kalian nggak boleh sholat Allahu Akbar meneng, pikiri WA, pikiri utang, pikiri apa, itu nggak boleh. Sampai lupa meninggalkan surat Fatihah, maka kalian wajib menambahi 1 rakaat. Jika semuanya 4 rakaat atau 2 rakaat tidak membaca Fatihah, ya kalian lebih bagus untuk mengulangi sholat kalian. Fatihah juga nggak sembarangan loh membaca Fatihah. Fatihah itu juga ada syarat-syaratnya. Ada dalam kitab itu syarat membaca Fatihah juga harus tasdidnya harus tepat, panjangnya juga tepat. Wong takbir aja itu ada syaratnya. Ketika kita mau takbir nggak boleh kita takbirnya Allah berhenti kemudian akbar, itu nggak boleh. Atau takbirnya dengan cara alifnya dipanjangkan Allah, nggak boleh. Allahu akbar, itu hukumnya nggak boleh. Itu syaratnya takbir itu juga banyak. Kemudian nggak boleh menambahi huruf di depan atau di tengah atau di belakang. Wallahu akbar, nggak boleh. Atau kalian membaca panjang banyak Allahu akbar, itu juga nggak boleh. Dan masih banyak lagi itu syaratnya. Ini juga Fatihah, ketika kita membaca Fatihah kita nggak boleh tergesa-gesa. Yang panjang harus dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Tasdidnya juga harus sesuai. Kemudian ruku itu termasuk rukun surat yang nomor 5. Ruku ketika setelah membaca surat, setelah surat membaca Fatihah, surat kemudian ruku. Nah, ini ruku juga, ruku harus kita, rukun termasuk rukun. Nah, ruku itu kita membaca yang kita baca tasbih itu. Kemudian ketika ada sebuah kejadian gini, kalian mau sholat makmum, imam sudah ruku, nah kalian baru datang ini, kalian takbir Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, kemudian kalian ruku Allahu Akbar, tapi imam kok sudah berdiri. Nah, ini berarti kalian enggak mengikuti rakaat imam pertama. Kadang kan orang ada yang gitu, datang ke masjid udah qomat, dia lari, ternyata imam mau ruku, dia lari tok, murmur takbir Allahu Akbar, dia langsung ruku. Tapi ketika dia ruku, imam sudah berdiri. Imam ketika dia beranjak ruku, imam juga beranjak i'tidalah. Dia nggak menangi tumak ninahnya imam, maka dia dianggap tidak mendapatkan atau tidak mengenangi atau bersamaan rakaat pertamanya imam. Itu ruku. Kemudian tumak nina. Nah, sholat itu ada tumak nina. Rukuknya tumak nina, kemudian i'tidal juga ada tumak nina. Kemudian yang ke-9 sujud, ketika kita sujud juga ada tumak nina. Nah, kita nggak boleh sholat Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Bacaan Fatihahnya aja panjangnya nggak tepat, tasdidnya nggak tepat, kemudian rukuknya kayak orang kesurupan. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak boleh. Sebab dalam sholat itu harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu gimana? Kita ruku, di dalam ruku juga ada tumak ninahnya. Ruku sama mana? Allahu Akbar. Berhenti. Namanya tumak ninah itu anteng, diam atau tanpa bergerak. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini sudah ada tumak ninah. Allahu Akbar. Nah, ini. Jadi ini maksudnya apa? Bukan menyindir sholat tarawih yang cepat, karena ini masih bulan Ramadan. Ini mengingatkan kepada kalian ketika kalian melaksanakan sholat sendiri di dalam rumah. Kalian nggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu nggak boleh. Tidak diperbolehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat itu nggak boleh tergesa-gesa. Harus rukunnya, tumak ninanya. Nah, ini kalian sering terjadi itu ketika kalian sholat sunnah qobliyah maupun sholat sunnah ba'diyah. Walaupun itu sholat sunnah, jangan kalian remehkan. Karena kesunahan yang kalian lakukan itu berguna untuk menambal perkara wajib yang kalian kurang sempurna untuk dilakukan. Itu keistimewaan kesunahan. Makanya ketika kalian sholat sunnah di masjid, baik ba'diyah, baik qobliyah, jangan tercepat-cepat, jangan tergesa-gesa. Ya mungkin guru-guru yang piket itu banyak yang melihat, tapi mereka enggak, dalam artian mereka itu capek memberitahu kalian. Capek memberitahu kalian. Karena gimana? Karena sholat itu bukan karena orang yang melihat, tapi karena dari diri kalian sendiri. Baik sholat ataupun buruknya sholat itu tidak tergantung guru yang berjaga piket mengawasi sholat kalian. Tapi baik buruknya kalian melakukan sholat itu dari hati kalian sendiri. Biasanya orang yang melakukan sholatnya baik, maka perilakunya baik. Tapi orang yang sholatnya enggak baik, otomatis bisa dikatakan, bisa kita cap kelakuan anak tersebut kurang baik. Makanya jangan tergesa-gesa. Baca takbir, sholli sunnatan ba'diyatadz zuhri rakaat ini, Allahu Akbar. Baca surat doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ila akhiri. Kemudian baca surat, kemudian ruku. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi jelas rukuknya itu jelas. Enggak PHP kamu kok surat bet itu kayak orang enggak ada bedanya orang yang berakal dengan orang yang tidak mempunyai akal. Orang yang berakal sholatnya juga harus memakai akal, bro. Ingat, orang yang berakal sholatnya harus memakai akal. Jangan memakai nafsu. Yang penting 4 rakaat rampung, salam, enggak wiridan, lu pergi. Ya mungkin kalian masih anak-anak, bro, enggak memahami sholat, enggak memahami bagaimana pentingnya sholat. Tapi zaman sekarang jangan kalian katakan orang tua meninggal, orang muda meninggal belakangan. Banyak tuh anak-anak kecil itu yang meninggal sekarang. Bayangkan jika kalian sholatnya belum bagus, sholatnya kalian belum khusyuk, rukun-rukunnya kalian belum hafal, kalian menghadap kepada Allah, malu kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, bro, sholat yang bagus, bilangannya, tumak ninanya harus kalian kerjakan. Jangan tergesa-gesa. Kemudian dilanjutkan ada sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini belum menyinggung masalah bagaimana kalian sujud. Apakah kalian sujud, terkadang ada yang gini sujudnya, ada yang gini, ada yang gaya sujudnya gini. Ini apa? Ini sholat ke model apa ini ya? Terkadang ketika duduk antara 2 sujud, sekilono sing menceng brene orang enggak madal bro, madal. Makanya pelajaran yang kalian dapatkan dalam pelajaran fikih di kelas dipraktekkan.
ilmu yang kalian dapatkan tanpa dipraktekkan, kalian berdosa, bro, berdosa. Ya, apa sujud gini ben apa ngono ki ben apa? Eman. Sujudnya biasa gini. Ya. Gini aja nggak boleh sujud, atau yang kelampur sujud model apa? Yang diajarkan itu sujud kalau laki-laki gini, renggangkan tangan, kalau perempuan gini. Itu ada ajarannya, bro. Nggak sembarangan sholat itu, nggak sembarangan. Sholat itu nggak bisa sembarangan. Karena sholat ada itu berhubungannya dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita sembarangan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya boleh tekankan lagi, ketika sholat rukunnya sholat kita laksanakan. Sucinya kita perhatikan. Ketika ruku, sujud, juga posisi kaki itu ketika itu gimana, itu ketika tasyahud awal itu. Ketika tasyahud awal itu terkadang kan kaki ada yang ditindihkan gini tok. Nah, berarti kan yang satu yang kaki kiri, telapak kaki kiri kita duduki pakai pantat, yang kaki kanan kita madal. Itu namanya duduk iftiros. Ada namanya duduk tawaruk, duduk pada tahiyat akhir. Itu belum menyinggung bacaan tahiyat gimana, bacaan doa kunut yang memakai bagaimana. Banyak, ya memang banyak. Makanya sholat itu istimewa. Jika keistimewaan sholat kalian kerjakan dengan nyemeh, ya kalian nyemeh, bro. Nyemeh. Makanya ini mumpung bulan puasa, kita belajar di rumah masing-masing. Karena ada virus COVID-19, kita belajar lagi, buku fikihnya dibuka. Apa sih sholat itu gimana? Yang kurang tahu mungkin bisa tanyakan ke guru fikih terkait, Bu, ini sholat gini, kalau sholat gini gimana, gini gimana, itu tanyakan. Kalau belum tahu tanyakan, sehingga sholat kita bisa sholat yang betul, sholat kita sah atau secara syarat betul, secara rukun juga betul. Cukup sekian dari Pak Olil. Nanti kita sambung ke pertemuan yang akan datang. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga kita bisa menjadi hamba yang solihin dan solihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.